You trying to shake me down here? Oh, what you gonna shoot me, huh? How? Let's no down. You gonna sell out like them other cocksuckers? Huh? I think you might want to get out of here. Ow. That's enough. All right. Ain't nothing personal, Harry. You give my regards. Special Deputy Ray. Pada tahun 1931, tiga bersaudara bonduran, yaitu Howard sebagai kakak tertua, Forrest sebagai anak tengah, dan Jack sebagai si bungsu, menjalankan bisnis minuman keras ilegal yang cukup sukses di Franklin County, Virginia. Jack menceritakan bahwa Forrest selalu percaya bahwa mereka tidak bisa mati. Keyakinan itu berakar dari pengalaman Howard yang pernah melihat seluruh batalionnya tenggelam, sementara hanya dia seorang yang selamat. Di tahun yang sama, Forrest dan kedua orang tua mereka terserang flu Spanyol dan lagi-lagi hanya Forrest yang berhasil bertahan. Dari pengalaman-pengalaman inilah muncul keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. My brother Forrest once said, "Nothing can kill us. We can never die." Sejak tahun 1920, hukum pelarangan alkohol resmi diberlakukan, menjadikan penjualan alkohol sebagai tindakan ilegal. Namun pada kenyataannya, hukum itu tidak sepenuhnya ditegakkan. Bahkan para penegak hukum seperti sheriff pun diam-diam membeli alkohol dari mereka. Right there? Thanks, boys. Always happy to oblige an officer of the law. Franklin County pun dikenal sebagai wilayah paling basah di dunia karena hampir semua orang memproduksi whisky sendiri. Alkohol yang dijual oleh keluarga bonduran ini bahkan bisa dibuat dari berbagai bahan seadanya, dan itulah salah satu alasan mengapa Forrest sangat percaya diri. Kegiatan ilegal mereka disamarkan di balik pom bensin dan restoran kecil yang mereka kelola, dibantu oleh Cricket, yaitu sahabat Jack yang memiliki keahlian dalam bidang mekanik dan penyulingan alkohol. Suatu malam, saat sedang mengantar barang, Jack diminta tetap di dalam mobil, sementara Forrest dan Howard masuk lebih dulu. Namun karena penasaran, Jack akhirnya mengintip dan justru berhadapan langsung dengan seorang perampok yang mengancamnya. Untungnya, Forrest dan Howard datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Why don't you put that knife away, take you and your friends on home? You hand over that cash or I'm gonna cut some daylight into you. You just sold a load of those dingies in there, didn't you? Go! Yep. Damn. Right there, Jack. Just caught me off guard as well. Setelah kejadian itu, mereka pergi ke sebuah pesta untuk menjual sisa barang dagangan, dan di sana Jack mulai tertarik pada Bertha, yaitu putri seorang pendeta lokal. Howard sempat mengingatkan agar Jack berhati-hati jika berniat mendekati gadis tersebut. Keesokan harinya, Forrest bertemu dengan seorang wanita bernama Maggie Beaufort yang datang ke restoran mereka dan menawarkan diri untuk bekerja sebagai pelayan. Forrest penasaran mengapa wanita seperti Maggie datang ke tempat terpencil ini. Maggie menjelaskan bahwa dia ingin memulai hidup baru setelah menghadapi banyak kesulitan di kota besar. Ternyata Maggie adalah mantan penari yang kini sedang kesulitan ekonomi dan berharap bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang di desa itu. Forrest akhirnya menerima Maggie bekerja di tempat mereka. Do I get the job? Beberapa waktu kemudian, Jack tanpa sengaja menyaksikan penyelundup terkenal bernama Floyd Banner menembak mati dua agen federal di siang bolong. Setelah Banner pergi, Jack memungut selongsongan peluru dan membawanya kepada Cricket, lalu memberikan satu sebagai jimat keberuntungan.
Cricket pun menunjukkan sistem penyimpanan baru yang ia ciptakan untuk mempermudah proses pembuatan alkohol menggunakan pipa tersembunyi. Tak lama setelah itu, bisnis mereka mulai menarik perhatian Marshal Charlie Rakes dari Chicago yang datang bersama dengan Sheriff Pitt dan seorang jaksa korup bernama Mason Wardell. Mereka menawarkan kerjasama bagi hasil agar bisnis tetap berjalan lancar, namun Forrest dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia juga memperingatkan mereka agar tak mengirim orang seperti Rakes lagi jika tak ingin masalah. I'm the one who's going to make your life real difficult from now on if you don't toe the line, country boy. Don't you ever touch me again. You send your clown with the bow tie around here again, and I guarantee you'll personally pull a cleaver out of his fucking skull. You understand me? Malam harinya, Forrest mengadakan pertemuan dengan para penyelundup lain untuk membicarakan tawaran itu. Meski sebagian besar merasa terancam, Forrest tetap teguh untuk tidak membayar siapapun, bahkan jika Wardell digantikan oleh orang lain sekalipun. Ia mengajak mereka bersatu melawan tekanan dari pihak berwenang, namun tak satu pun dari mereka yang berani ikut. Keesokan paginya, Sheriff Pitt sempat memperingatkan Rakes agar tidak memperkeruh situasi, tapi Rakes justru semakin tertantang untuk menjatuhkan Forrest, terutama setelah mengetahui bahwa Forrest menganggap dirinya tak bisa dihancurkan. Dari sinilah awal mula perang terbuka antara Forrest Bonduran dan Marshal Rakes. Sementara itu, Jack mulai frustasi karena Forrest tidak memberinya kepercayaan untuk terlibat dalam bisnis. Ia bahkan tidak diizinkan menyentuh alkohol sedikit pun. Karena merasa diremehkan, Jack akhirnya melanggar aturan. Ia meminum 1 botol dan pergi ke gereja hanya untuk melihat Bertha, namun justru mempermalukan dirinya sendiri dan buru-buru melarikan diri, meski gadis itu tampak mulai tertarik padanya. Dalam perjalanan pulang, Jack singgah ke rumah Cricket dan secara tidak sengaja memergoki Rakes yang sedang mencari informasi tentang keluarga Bonduran. Tanpa banyak bicara, Rakes langsung memukuli Jack habis-habisan sebagai peringatan bagi kedua kakaknya. We're a bunch of hard-boiled sons of bitches. Just won't do. I'll kill you. We're coming for them next. No more. Don't touch me. Ketika Forrest mengetahui hal itu, ia mengatakan bahwa jika Jack benar-benar ingin terlibat dalam bisnis ini, maka ia harus siap menanggung segala resikonya. Namun Forrest tetap kecewa karena Jack membiarkan dirinya dihajar oleh orang seperti Rakes tanpa melawan. Keesokan harinya, anak buah Rakes datang ke restoran dan mencoba menakut-nakuti mereka, tetapi Howard langsung keluar dan menghajar mereka karena berani mengganggu adik mereka. You trying to intimidate us, Sheriff? Bondurant. All right. Ketika pertarungan mulai tak terkendali, Forrest menghentikan Howard dan meminta anak buah Rakes untuk menyampaikan salam darinya kepada atasan mereka. Malamnya, Maggie yang pulang ke apartemennya dicegat oleh Rakes yang tinggal di gedung yang sama, mencoba mengorek masa lalunya sebagai penari, namun Maggie dengan tegas memintanya untuk minggir. Keesokan harinya, Howard sedang bersiap memuat barang dan minta Forrest untuk kembali sebelum jam 11 malam karena ada pembeli dari luar kota. Howard meyakinkan bahwa ia tidak pernah mengecewakan saudaranya. Di sisi lain, Jack yang mengenakan jas peninggalan ayahnya pergi menemui Bertha. Meski diingatkan bahwa ayahnya akan marah jika tahu, Jack tetap memberanikan diri untuk berbincang sebelum akhirnya lari sebelum ketahuan. Malam itu di restoran, Forrest menyadari bahwa Howard tidak kembali dan ia meminta Cricket menutup tempat bersama Maggie.
Saat keluar, Forrest melihat Maggie diganggu dua pria mabuk, lalu menghajar mereka dan kemudian mengusirnya. Setelah restoran ditutup dan Maggie hendak pulang, Forrest disergap dua pria yang tadi menyayat lehernya dan meninggalkannya nyaris tewas. Beruntung, Maggie kembali untuk mencarinya dan menyelamatkannya, meskipun ia sendiri dipukuli dan dilecehkan oleh mereka, di mana itu sebuah kejadian yang ia sembunyikan dari Forrest agar ia tidak membalas dendam. Saat Forrest dirawat di rumah sakit, Maggie datang membawa tasnya, dan walaupun kesal dengan keadaan ini, ia lega Forrest selamat. Ia pun menyampaikan bahwa ia akan pergi. Forrest yang mulai menyukai Maggie menyadari bahwa tempat ini bukan tempat damai seperti yang ia cari, maka ia memintanya tinggal di restoran untuk sementara agar lebih aman, setidaknya sampai kedua pria itu ditangani. Di waktu lain, Jack mencoba meyakinkan Howard bahwa ia punya cara untuk menjual sisa barang dan pensiun, tapi Howard masih terlalu marah karena merasa mengecewakan Forrest. Jack sadar bahwa makin menantang Rakesh hanya akan membawa masalah, apalagi setelah kejadian dengan Forrest. Ia pergi ke rumah sakit dan mencuri kunci gudang penyimpanan minuman, lalu mengajak Cricket menjual sisa barang. Di tengah perjalanan, mobil mereka kehabisan bensin, namun Cricket berhasil mengganti bahan bakar dengan alkohol, dan mereka tetap melanjutkan perjalanan. Forrest, you gonna hear me out? Saat transaksi berlangsung, mereka kemudian disergap oleh anak buah Floyd Banner. Jack yang terdesak mengaku sebagai keluarga Bonduran, dan hal ini justru menyelamatkan mereka karena Banner menghormati keberanian Bonduran melawan Rakesh. Jack dibayar dengan jumlah besar, lalu Banner memberinya secari kertas berisi alamat penyerang Forrest dan menjelaskan bahwa mereka adalah mantan penyelundup yang kini bekerja sebagai deputi marshal untuk Rakesh demi lolos dari hukuman. Jack kemudian pulang dengan bangga dan menunjukkan uangnya kepada Forrest yang baru pulang dari rumah sakit, lalu memberinya kertas itu. Jack juga mengambil bagiannya dan menyarankan agar mereka membalas dendam malam ini. Dengan uang dari hasil jualan, Jack membeli kamera dan mobil baru, lalu pergi menemui Bertha untuk memotretnya, dan mereka saling mengambil foto. Namun saat kembali ke rumah, yang mendapati Forrest dan Howard telah pergi untuk balas dendam tanpa mengajaknya. Maggie mencoba menahan, tapi Jack tetap menyusul. Saat tiba, Jack melihat kedua saudaranya telah menyiksa dan membunuh para pelaku. Karena Jack ingin terlibat, Howard memberinya salah satu testis korban untuk dikirim ke Rakesh. Keesokan paginya, Rakesh mendengar ketukan di pintu dan menemukan sebuah bingkisan berisikan toples yang saat dibuka ternyata berisi organ tersebut. Dalam beberapa minggu berikutnya, Banner menjadi pelanggan tetap mereka. Jack dan Cricket resmi bergabung dalam tim dan mulai melakukan pengiriman walau harus menghadapi kejaran polisi. Namun Rakesh tidak menyerah. Ia menghancurkan semua alat penyuling mereka hingga akhirnya mereka menginvestasikan keuntungan untuk membangun alat penyuling baru di hutan. Cricket juga memodifikasi kendaraan mereka agar lebih cepat dan kuat dari mobil polisi. Sementara itu, Jack terus mendekati Bertha meski selalu dikejar oleh ayah gadis itu. Para penyelundup lain akhirnya menyerah dan bekerja sama dengan Wardell, kecuali sepupu Bonduran bernama Spawn yang kemudian disiksa oleh Rakesh. Suatu malam, Maggie yang mulai menyukai Forrest bosan karena Forrest terus berjaga di malam hari, lalu mendatangi kamar dan kemudian dengannya.
Keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan tubuh Spawn yang hampir mati dan ditutupi bulu ayam, yaitu sebuah pesan dari Rakesh. Jack lalu menjemput Berta dengan mobil barunya dan membujuknya untuk ikut. Ia memberikan gaun untuk dikenakan, lalu mengajaknya ke tempat penyulingan rahasia. Tanpa disadari, mereka dibuntuti oleh Rakesh dan pasukannya. Saat tiba, Cricket tak nyaman karena Jack membawa Berta, namun Jack merasa ini cara terbaik untuk menunjukkan pada pacarnya. Namun tiba-tiba Rakesh dan anak buahnya menyergap. Jack menyuruh Cricket dan Berta kabur lalu memancing perhatian. Howard yang ada di sekitar membantu menyingkirkan beberapa penyerang, memberi kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, Cricket dan Berta tertangkap. Berta dibawa pulang, sementara Cricket dibawa ke tempat terpencil dan dihabisi oleh Rakesh. Seluruh lokasi penyulingan kemudian diledakkan. Di restoran, Jack meminta maaf, namun Forrest sangat amat marah. Saat itu, Howard datang memberi kabar bahwa Cricket telah dihabisi, membuat Jack sangat hancur. Pemakaman Cricket kemudian digelar. Saat itu, Jimmy mencoba menghibur Forrest, namun ditolak karena sebelumnya menjual mereka ke Wardell. Jack begitu sedih dan duduk di mobil Cricket semalaman. Keesokan paginya, ia mendengar klakson dan turun. Ternyata, Sheriff datang menyampaikan pesan bahwa mereka tak terlibat dalam kematian Cricket. Sheriff juga memberitahukan bahwa Rakesh memasang blokade di jembatan, sementara Wardell bersiap mengerahkan agen federal untuk menangkap semua penyelundup. Tanpa berpikir panjang, Jack membawa senjata dan pergi menggunakan mobil Cricket. Howard yang melihatnya segera memanggil Forrest untuk menyusul. Sementara Maggie memohon agar Jack tak pergi, lalu mengaku bahwa dialah yang membawa Forrest ke rumah sakit, dan Forrest sadar bahwa Maggie juga menjadi korban malam itu. Di jembatan, Jack tertembak oleh Rakesh sebelum sempat bereaksi. Howard dan Forrest kemudian datang dan baku tembak pun terjadi. Forrest tertembak beberapa kali, sementara sopir mereka tewas. Sheriff mencoba menenangkan situasi dan para penyelundup lain datang membantu mengarahkan senjata ke polisi. Namun Rakesh tetap menembak Forrest hingga Sheriff yang ingin berdamai akhirnya menembaknya di kaki. Meski begitu, Rakesh melarikan diri. Jack marah, mengambil senjata dan mengejarnya, dibantu oleh Howard. Karena luka, Rakesh tak bisa lari jauh. Jack kemudian menembaknya, namun Rakesh masih hidup hingga akhirnya Howard menusuknya dari arah belakang.
Sekitar bulan Desember, masa larangan alkohol resmi berakhir dan Wardell ditangkap atas tuduhan korupsi. Ketiga bonduran saudara kemudian hidup dengan tenang, dengan Jack menikah dengan Bertha, Forrest dengan Maggie, dan Howard dengan wanita asal Martin Shelby. Semua kini bekerja secara legal. Sekitar 10 tahun kemudian, saat berkumpul di rumah Jack, Forrest yang mabuk berjalan ke danau beku dan jatuh ke dalam air. Meski berhasil keluar, ia kemudian meninggal karena pneumonia, mengakhiri legenda tentang dirinya yang tidak bisa dihancurkan. And in the end, it was dumb luck and pneumonia that got him. Nowadays, we Bonder aren't survived by the law. People ain't trying to cut our throats, stab us, shoot us no more. Tamat! Dalam kehidupan, kekuatan bukan hanya soal fisik atau keberanian melawan hukum, tetapi tentang bagaimana seseorang bertahan dalam luka, kehilangan, dan pengkhianatan. Kisah keluarga Bonduran mengajarkan bahwa keyakinan bisa membuat seseorang merasa tak terkalahkan, namun pada akhirnya manusia tetap rapuh di hadapan kenyataan hidup. Meski mereka terjun dalam dunia ilegal, ikatan saudara, rasa tanggung jawab, dan keberanian untuk melindungi orang yang dicintai menjadi nilai yang sangat amat kuat. Namun, keberanian tanpa kebijaksanaan sering membawa luka yang dalam. Dendam, ego, dan rasa tak terkalahkan dapat membutakan segalanya, bahkan menghancurkan hal-hal yang paling berharga, termasuk cinta, persahabatan, dan masa depan. Dan dari semua itu, mungkin pelajaran terbesar adalah tidak ada manusia yang benar-benar kebal terhadap kehidupan. Sekuat apapun tubuh, sekeras apapun jiwa, pada akhirnya semua orang punya titik akhir. Tapi cara seseorang menjalani hidup dengan setia, berani, dan jujur pada nilai yang diyakininya, itulah yang membuat kisahnya layak dikenang. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.